Baik, kali ini saya akan membahas tentang mengapa tata suci atau Vatikan dikaitkan menjadi objek hukum internasional. Baik, sebelum masuk kita akan membahas pengertian dari hukum internasional dari pengantar hukum internasional karya Mokhtar Kusumaatmadja. Hukum internasional pada pembahasan ini ialah hukum internasional publik yang harus kita bedakan dari hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata atau nasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Dalam kurung hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Dari uraian di atas, tampak persamaan dan perbedaan yang terdapat antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mengapa Tata Suci atau Vatikan dikaitkan menjadi objek hukum internasional. Yang pertama, karena kedaulatan dan wilayah. Vatikan adalah sebuah entitas yang memiliki wilayah yang terbatas, yaitu kota Vatikan, sebuah negara yang terletak di tengah kota Roma, Italia. Meskipun wilayahnya sangat kecil, hanya sekitar 44 hektar, namun keberadaan wilayah yang jelas dan terdefinisi memberikan dasar bagi status kedaulatan Vatikan di kancah internasional. Pada tahun 1929 atau tahun 1929, Perjanjian Lateran antara Tata Suci dan Kerajaan Italia mengakui kemerdekaan dan kedaulatan penuh Vatikan sebagai negara yang terpisah dari Italia, yang pada gilirannya memberikan legitimasi hukum internasional terhadap statusnya terhadap sebagai entitas yang memiliki wilayah dan kedaulatan penuh. Kedua, ada kepemimpinan Tata Suci. Tata Suci merujuk pada otoritas kepemimpinan spiritual yang dipimpin oleh Paus sebagai kepala Gereja Katolik Roma. Paus bukan hanya memimpin sebagai rohani bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di dunia, tapi juga memiliki pengaruh politik dan diplomatik yang sangat besar. Paus dan lembaga tahta dunia, tetapi juga memiliki pengaruh politik diplomatik yang sangat besar. Saya ulangi tadi. Paus dan lembaga Tata Suci memegang peran penting dalam hubungan internasional, baik dalam masalah kemanusiaan, perdamaian, serta hak asasi manusia. Sebagai pemimpin agama global, Paus memiliki pengaruh yang jauh melampaui batasan wilayahnya, dan hal ini memberikan Tata Suci posisi yang unik dalam hubungan internasional. Paus sebagai subjek hukum internasional memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang mengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Yang ketiga, dari status keanggotaan dalam organisasi internasional. Tata Suci terlibat aktif dalam berbagai forum internasional, meskipun tidak menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, karena statusnya yang unik sebagai entitas agama dan negara. Tata Suci tetap memiliki status pengamat permanen di PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa sejak 1964. Status ini memungkinkan Tata Suci untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan dan mengambil bagian dalam pembahasan isu-isu global, meskipun tidak hanya memiliki hak suara. Selain itu, Tata Suci juga terlibat dalam berbagai organisasi internasional lainnya seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO, dan bahkan terlibat dalam berbagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia atau HAM, perdamaian, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Tata Suci memiliki peran yang sebagai subjek hukum internasional meskipun tidak memiliki kedaulatan penuh atas negara besar seperti negara lainnya. Selanjutnya yang nomor 4 ada peran dalam diplomasi internasional. Tata Suci dikenal memiliki hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di dunia. Tata Suci menjalin hubungan diplomatik melalui kedutaan besar atau perwakilan diplomatik yang dikenal sebagai nunciatur. Duta besar Tata Suci disebut nuncio apostolik dan mereka berfungsi sebagai utusan paus kepada negara-negara di seluruh dunia.
Kedutaan tahta suci ini diakui oleh hukum internasional dan memiliki kekebalan diplomatik serupa dengan negara lain. Selain itu, tahta suci juga memiliki kemampuan untuk menandatangani perjanjian internasional. Sebagai contoh, perjanjian Lateran yang mengatur status kota Vatikan sebagai negara yang berdaulat, serta banyak perjanjian bilateral yang dengan negara-negara lain, termasuk dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan. Yang kelima, karena kehadiran dalam hukum internasional. Tahta suci juga terlibat dalam pengembangan hukum internasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan perdamaian. Sebagai contoh, tahta suci memiliki pengaruh dalam perkembangan deklarasi manusia dan perdamaian, deklarasi internasional mengenai hak hak manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Yang keenam selanjutnya itu karena keanggotaan dalam perjanjian internasional. Meskipun Vatikan memiliki wilayah yang kecil dan tidak memiliki populasi yang seperti negara-negara lain, status hukum internasionalnya tetap diakui. Dan tahta suci memiliki peran penting dalam berbagai perjanjian internasional. Sebagai contoh, tahta suci menandatangani perjanjian Lateran dengan Italia pada tahun 1929 yang memberikan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Vatikan, serta berbagai perjanjian internasional lainnya yang mengatur hubungan antara tahta suci dengan negara-negara lain. Selanjutnya yang ketujuh, aspek agama dan sosial. Meskipun karakter utamanya adalah sebagai entitas agama, tahta suci memiliki pengaruh sosial dan moral yang sangat besar di seluruh dunia. Banyak negara menghormati tahta suci karena perannya dalam menjaga nilai moral dan etika dalam kehidupan internasional, misalnya dalam hal perdamaian dan resolusi konflik. Tahta suci juga terlibat dalam mediasi perdamaian di berbagai belahan dunia. Selanjutnya yang kedelapan, karena adanya peran dalam diplomasi multilateral. Selain berperan dalam diplomasi bilateral, tahta suci juga terlibat dalam diplomasi multilateral, misalnya melalui pertemuan internasional atau konferensi-konferensi yang diadakan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau konferensi global lainnya yang membahas isu-isu kemanusiaan, perdamaian, dan masalah sosial. Dalam konteks ini, tahta suci seringkali hadir sebagai aktor moral dan penyumbang ideologi meskipun tidak memiliki hak suara dan pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, tahta suci dapat memainkan peran mediasi dalam konflik internasional atau menyediakan pengaruh yang tidak dapat diabaikan dalam pembicaraan perdamaian. Selanjutnya adalah karena pengaruh adanya agama dalam hukum internasional. Pengaruh agama dalam hubungan internasional sangat kuat, dan tahta suci sebagai pusat agama Katolik memainkan peran besar dalam hal ini. Banyak negara yang memiliki populasi Katolik yang besar, seperti Eropa, Amerika Latin, atau Afrika yang sangat memperhatikan sikap tahta suci terhadap isu-isu global. Oleh karena itu, meskipun secara geografis kecil, tahta suci memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan internasional, terutama dalam bidang pendidikan, moralitas, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dalam beberapa kasus, tahta suci juga terlibat dalam mendukung perjanjian internasional mengenai perlindungan kebebasan beragama. Sebagai contoh, peran tahta suci dalam mendukung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR mencakup kebebasan beragama, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip tersebut. 10. Ada pengaruh dalam kemanusiaan dan bantuan sosial. Tahta suci memiliki jaringan besar lembaga-lembaga kemanusiaan dan sosial yang memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan di seluruh dunia. Organisasi-organisasi seperti Caritas Internasional yang merupakan federasi dan organisasi amal yang berafiliasi dengan Gereja Katolik, beroperasi di hampir seluruh negara, memberikan bantuan kepada pengungsi, korban perang, korban bencana alam, dan mereka yang sedang hidup miskin dalam keadaan ekstrim. Kegiatan-kegiatan sosial ini bukan hanya sekedar kegiatan ramai atau amal, tapi juga bagian dari upaya tahta
suci untuk menerapkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam hubungan internasional. Peran Tata Suci dapat mempromosikan bantuan kemanusiaan telah membuatnya diakui sebagai aktor yang memiliki pengaruh positif dalam upaya memperbaiki kondisi sosial global. Selanjutnya yang ke-11 adalah relasi dengan negara-negara Katolik dan non-Katolik. Walaupun Tata Suci memiliki hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di dunia, negara-negara Katolik cenderung memiliki hubungan yang lebih erat dan lebih formal dengan Vatikan. Ini termasuk negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Polandia, Brasil, dan negara-negara lain di Amerika Latin yang mayoritas penduduknya adalah Katolik. Hubungan ini seringkali didorong oleh kesamaan keyakinan agama, tetapi juga oleh hubungan sejarah yang panjang antara Tata Suci dan negara-negara ini yang disebutkan tadi. Namun, Tata Suci memiliki hubungan baik dengan negara-negara non-Katolik yang menghargai peranannya dalam mempromosikan perdamaian dan hak asasi manusia. Keterlibatan Tata Suci dalam dialog antar agama dan kehadirannya di forum-forum internasional telah membantunya untuk membangun hubungan dengan negara-negara non-Katolik yang menghormati nilai-nilai moral yang disuarakan oleh Tata Suci. Ke-14 itu kekebalan diplomatik dan status hukum. Ini sebagian terakhir ya. Sebagai negara yang diakui, Vatikan menikmati hak-hak yang terkait dengan kekebalan diplomatik yang diberikan kepada negara-negara berdaulat lainnya. Kedutaan besar dan perwakilan diplomatik Tata Suci memiliki hak kekebalan diplomatik yang mengakui statusnya dalam hukum internasional. Ini berarti bahwa wilayah dan perwakilan diplomatik Vatikan dilindungi dari intervensi eksternal, serta memiliki hak-hak istimewa sesuai dengan hukum internasional. Jadi kita masuk kepada tahap penjelasan tentang kesimpulan. Kesimpulannya secara keseluruhan, Tata Suci atau Vatikan dapat digolongkan sebagai subjek hukum internasional karena berbagai faktor yang mendasarinya. Meskipun ukurannya sangat kecil, ia memiliki kedaulatan yang diakui, peran penting dalam diplomasi internasional, keterlibatan dalam pengembangan hukum internasional, serta kontribusi dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Keberadaannya dalam sistem hukum internasional menunjukkan bahwa status negara atau entitas tidak selalu bergantung pada ukuran atau kekuatan militer, melainkan pada pengaruh dan kontribusinya terhadap perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan di seluruh dunia. Sekian dari saya. Terima kasih.